Dalam dunia yang berlari cepat, menjaga pikiran adalah sebuah seni yang perlahan dilupakan. Kita hidup di tengah riuhnya tuntutan, berita yang membanjiri, dan ekspektasi yang menumpuk. Tanpa sadar, pikiran kita menjadi ladang yang gersang, dipenuhi kekhawatiran, amarah, iri hati, dan kegelisahan. Padahal pikiran adalah pusat dari segalanya. Ia adalah tempat di mana kebahagiaan bertunas, tempat di mana mimpi-mimpi tumbuh, dan tempat di mana kehidupan menemukan maknanya. Menjaga pikiran bukan berarti menghindar dari kenyataan. Justru sebaliknya, itu berarti kita belajar hadir, menyambut kenyataan dengan hati yang utuh. Pikiran yang terjaga adalah pikiran yang sadar, yang tidak terombang-ambing oleh gelombang emosi sesaat. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan. Langkah pertama dalam menjaga pikiran adalah mengenali isinya. Apa yang sering muncul dalam benak kita? Apakah itu keluhan? Apakah itu syukur? Ataukah itu hanya suara-suara tanpa arah? Menyadari apa yang mengisi pikiran kita adalah awal dari perubahan. Dengan kesadaran, kita bisa mulai memilah mana yang perlu dipelihara, mana yang perlu dilepaskan. Setelah itu, kita belajar untuk memberi ruang. Pikiran yang sesak tidak bisa bernafas. Ia butuh ruang. Ruang untuk beristirahat dari kekhawatiran, ruang untuk sekedar hening, meluangkan waktu untuk diam, berenung, atau bermeditasi. Bukanlah bentuk kemalasan, melainkan bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Dalam keheningan itu, kita membangun kekuatan. Kita belajar menata kembali pikiran yang kusut, seperti merapikan benang-benang yang semeraut. Jaga pikiran tidak hanya soal menjauhi yang negatif, itu juga tentang memperkaya diri dengan yang positif. Membaca yang membangun, berbincang dengan orang-orang yang menginspirasi, atau sekedar mengagumi keindahan yang sederhana. Setiap pengalaman positif, sekecil apapun, adalah makanan bagi pikiran. Ia memperkuat akar ketenangan, membentengi jiwa dari badai kecemasan. Tentu tidak mudah. Ada hari-hari ketika pikiran terasa berat, gelap, dan penuh luka. Tidak apa-apa. Menjaga pikiran bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang tetap memilih untuk kembali kepada niat baik, kembali kepada ketulusan, kembali kepada keyakinan bahwa semua badai pasti berlalu. Di akhir perjalanan kita akan menyadari pikiran yang terjaga melahirkan kehidupan yang terjaga. Kita menjadi lebih bijak dalam memilih kata, lebih sabar dalam menghadapi luka, dan lebih ringan dalam menjalani hidup. Menjaga pikiran adalah menjaga hidup itu sendiri. Sebuah perjalanan tanpa akhir yang dalam setiap langkahnya membawa kita semakin dekat kepada diri kita yang sejati. Menjaga pikiran adalah bentuk kesetiaan tertinggi kepada diri sendiri. Dalam kesunyian batin, kita belajar bahwa tidak semua hal perlu difikirkan berlebihan. Tidak semua kata harus dibalas, dan tidak semua situasi pantas menguras energi. Pikiran yang jernih tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Ia paham bahwa kadang-kadang kekuatan sejati justru terletak pada diam yang penuh keikhlasan. Di dunia yang sering kali mendorong kita untuk berkompetisi, untuk selalu lebih, dan lebih. Menjaga pikiran menjadi semacam pemberontakan sunyi.
Kita memilih untuk tetap setia pada nilai-nilai yang tidak kasat mata. Nilai yang tidak kasat mata. Kejujuran, kebaikan, kesabaran. Kita memilih untuk tidak membiarkan dunia luar mendikte ketenangan batin kita. Kita sadar bahwa damai bukan sesuatu yang diberikan dari luar. Damai adalah sesuatu yang kita bangun sendiri, perlahan, dalam keheningan, dalam sabar. Kadang menjaga pikiran berarti belajar memaafkan orang lain, dan lebih sulit lagi memaafkan diri sendiri, mengakui bahwa kita pernah salah, pernah rapuh, pernah gagal. Kita belajar berkata kepada diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik. Dan dengan kata-kata sederhana itu, kita membebaskan pikiran dari belenggu penyesalan. Kadang pula, menjaga pikiran berarti menetapkan batas. Tidak semua orang berhak atas kedamaian kita. Tidak semua situasi pantas untuk menguras rasa. Ada kalanya kita harus berani melangkah mundur, memilih ketenangan di atas keterlibatan yang sia-sia. Menjaga pikiran bukan berarti menjadi acuh, tapi memahami bahwa untuk tetap utuh, kita perlu tahu kapan berhenti memberi energi pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan jiwa kita. Seiring waktu, kita akan mengerti menjaga pikiran adalah investasi jangka panjang. Mungkin hasilnya tidak segera tampak, namun perlahan kita akan merasakan bagaimana badai kehidupan tidak lagi mengguncang kita sedahsyat dulu. Kita tetap bisa tersenyum, tetap bisa bersyukur, tetap bisa mencintai, bahkan di tengah ketidaksempurnaan dunia. Menjaga pikiran adalah perjalanan pulang menuju diri sendiri. Sebuah perjalanan yang sunyi, namun penuh makna. Setiap hari, kita kembali memilih menjaga pikiran kita seperti taman yang kecil, yang butuh dirawat, disirami dengan doa, dipelihara dengan sabar, dan dilindungi dari racun yang bisa merusaknya. Karena pada akhirnya, pikiran yang bersih adalah cermin bagi hati yang damai, dan hati yang damai adalah kunci bagi hidup yang sesungguhnya.